Di dunia di mana semua orang bisa menjadi dokter bagi dirinya sendiri, siapa yang menyembuhkan luka yang tidak terlihat? Video kali ini akan membahas tentang self-diagnose atau ketika kita mengira punya sebuah masalah mental. Bayangkan malam yang sunyi, semua orang sudah tidur, tapi kamu terjaga. Di depan layar ponselmu, kamu membaca satu utas di Twitter tentang tanda-tanda ADHD, dan tiba-tiba semuanya terasa cocok. Tapi tunggu sebentar, apa sebenarnya ADHD itu? ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah gangguan perkembangan saraf yang ditandai dengan kesulitan memperhatikan, hiperaktivitas, dan impulsivitas. Gejala ini bukan sekadar lupa naruh kunci atau bosan duduk lama. ADHD melibatkan gangguan fungsi sehari-hari secara konsisten dan signifikan. Biasanya, diagnosis ADHD dilakukan oleh profesional melalui observasi mendalam, wawancara, dan serangkaian tes. Namun sayangnya, kita sering menyederhanakan ini hanya lewat checklist viral dan konten 30 detik. Dan dari sanalah kesalahan mulai tumbuh. The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusions of knowledge. Stephen Hawking hari ini, kesehatan mental menjadi percakapan populer. Kita bersyukur akan itu. Tapi di sisi lain, popularitas juga menimbulkan distorsi. Saat istilah-istilah psikologis seperti narsistik, toksik, bipolar, dan depresi menjadi viral, maknanya jadi longgar. Buku The Coddling of the American Mind oleh Greg Lukianoff dan Jonathan Haidt menjelaskan bagaimana generasi modern mengalami semacam fragilitas emosional yang dipicu oleh lingkungan yang terlalu protektif dan terlalu cepat memberikan label. Fenomena ini disebut epidemic self-diagnose, di mana seseorang dengan mudah menyimpulkan bahwa ia mengalami gangguan mental hanya berdasarkan informasi di internet tanpa proses profesional. To label me is to negate me. Søren Kierkegaard. Ada beberapa alasan yang membuat generasi saat ini begitu mudah terjerat dalam self-diagnose. 1. Rasa ingin tahu yang tidak tuntas. Kita hidup di era pengetahuan separuh matang. Kita tahu sedikit tentang banyak hal, tapi tidak mendalam tentang satu pun. Ini menciptakan ilusi pemahaman. Baca satu artikel, langsung merasa tahu semuanya. 2. Validasi diri dan komunitas luka. Banyak orang merasa tenang ketika mereka menemukan komunitas yang punya luka serupa. Tapi alih-alih menjadi tempat sembuh, komunitas ini justru memperkuat identitas berdasarkan luka. Ini seperti berjalan di rumah sakit sambil berkata, "Aku juga sakit." 3. Ketakutan akan ketidakjelasan. Daripada hidup dalam ketidaktahuan, manusia lebih suka label, bahkan jika label itu menyakitkan. Karena label memberi penjelasan, dan penjelasan memberi rasa kontrol. People would rather be unhappy than uncertain. Tim Ferriss self-diagnose tidak hanya salah arah. Ia juga bisa merusak. 1. Overthinking dan self-fulfilling prophecy. Saat kamu percaya kamu rusak, otakmu akan menciptakan bukti yang mendukung keyakinan itu. Ini disebut self-fulfilling prophecy. Kamu akhirnya hidup seperti seseorang yang memang memiliki gangguan tersebut. 2. Salah pengobatan dan ketergantungan. Beberapa orang bahkan mencoba mengobati diri sendiri, mengonsumsi obat tertentu, menjauhi orang-orang, atau membuat keputusan besar atas dasar asumsi. Ini sangat berbahaya. 3. Mengaburkan realita emosional normal. Tidak semua sedih adalah depresi. Tidak semua gugup adalah anxiety. Emosi manusia punya spektrum luas, tapi budaya self-diagnose menyempitkan semua itu menjadi gangguan. Normality is a paved road. It's comfortable to walk, but no flowers grow on it. Vincent van Gogh, Charles Darwin, penulis On the Origin of Species, mengalami gangguan fisik dan psikologis bertahun-tahun. Ia sering mengalami pusing, kecemasan ekstrem, dan bahkan mengisolasi diri. Banyak yang percaya ia mengidap agorafobia atau gangguan panik. Tapi Darwin tidak pernah didiagnosis resmi. Alih-alih menyerah pada gejala-gejala itu, ia malah menggunakannya sebagai alasan untuk memperdalam penelitiannya. Ia menulis, mencatat, dan menyendiri dalam diam. Tapi dalam diam itulah lahir teori yang mengubah dunia. A man who dares to waste 1 hour of time has not discovered the value of life. Charles Darwin. Bagaimana kita bisa membebaskan diri dari jebakan self-diagnose? 1. Bedakan antara emosi alami dan gangguan mental. Sedih karena patah hati itu wajar. Takut sebelum presentasi itu normal. Jangan buru-buru memberi label jika gejalanya tidak bertahan lama atau mengganggu fungsi sehari-hari. 2. Terima ketidaktahuan sebagai ruang tumbuh.
Tidak tahu siapa diri kita atau apa masalah kita adalah awal yang baik. Daripada mengikat diri pada label yang salah, lebih baik terbuka pada eksplorasi yang jujur. 3. Bangun kesadaran diri dengan jurnal reflektif, tulis perasaan setiap hari. Catat pola. Ini membantu membedakan antara emosi sesaat dan masalah mendalam. Konsultasi dengan profesional, bukan influencer. Psikolog dan psikiater ada untuk itu. Dan tidak semua orang yang punya pengalaman pribadi di TikTok layak dipercaya. 5. Bangun identitas dari kekuatan, bukan luka. Kamu bukan diagnosismu. Kamu bukan kecemasanmu. Kamu lebih besar dari label yang menempel di kepalamu. You are not the darkness you endured. You are the light that refused to surrender. John Mark Green. Inilah yang jarang dibicarakan. Salah satu solusi paling kuat untuk kebingungan psikologis modern adalah kembali ke kemanusiaan yang sederhana. Berinteraksi dengan manusia nyata bukan hanya lewat layar. Melakukan pekerjaan yang bermakna, bukan hanya yang viral. Menolong orang lain yang lebih lemah, bukan sekadar mengasihani diri. Dalam buku Lost Connections oleh Johann Hari, ia menyebutkan bahwa penyebab utama depresi bukan hanya biologis, tapi juga sosial. Kesepian, kehilangan makna, dan hubungan yang rusak. Solusi, pulihkan koneksi. Koneksi dengan diri, dengan orang lain, dengan dunia. No man is an island. John Donne. Kalau kamu menonton ini dan merasa kamu punya masalah mental, mungkin kamu benar. Tapi juga mungkin kamu hanya manusia biasa yang sedang mencoba memahami dunia yang membingungkan. Mungkin kamu tidak butuh label. Mungkin kamu hanya butuh ruang. Ruang untuk merasakan, untuk gagal, untuk bingung. Untuk bangkit perlahan. Be patient with yourself. Nothing in nature blooms all year. Jangan buru-buru memvonis diri. Kamu bukan diagnosis. Kamu adalah perjalanan. Dan perjalanan yang sebenarnya tidak butuh validasi, hanya butuh kejujuran.